Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus para ikhwan dan akhwat yang sedang melakukan i'tikaf, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para setan yang durjana. Bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Jadi bulan Ramadan secara umum adalah bulan yang sangat istimewa. Tapi tahukah kita bahwa yang paling istimewa dari bulan Ramadan ada di penghujung akhirnya, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keutamaan, keagungan dan keistimewaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud 10 malam yakni 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa? Karena ada malam spesial berupa malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar kita tahu semuanya kedahsyatannya, keutamaannya, sampai ada surat khusus yang membahas tentang malam Lailatul Qadar ini. Surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja belum tentu nyampe 80 tahun. Karena umur umat Islam rata-rata berapa? 60-70. Jarang yang lebih daripada itu, sebagaimana dalam hadis. Tapi ini ada satu malam, ya, siapa yang beribadah di malam tersebut seakan-akan dia beribadah 83 tahun 4 bulan pahalanya, Masya Allah. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan.
Ketiga, kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa? Karena ini babak final. Ini adalah penentuan siapa sang juara dan pemenang di perlombaan bulan Ramadan ini. Ingat, bulan Ramadan ini adalah perlombaan. Kita berlomba-lomba mengejar surga. Kita berlomba-lomba ya menjadi pemenang di bulan yang mulia ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan yang namanya pemenang itu ditentukan di akhir. Ya, ditentukan di akhir. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada penutup akhirnya. Yang keempat, kenapa 10 akhir bulan Ramadan ini begitu istimewa? Karena Nabi SAW dan para salaf dahulu mengagungkannya. Ya, dan kita sebagai umat Muhammad hendaknya mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana di dalam hadis Aisyah disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dahalal ashru ahyal laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shaddal mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malamnya itu beliau nggak tidur, ya, begadang, ngelembur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aiqadha ahlah, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan keluarganya. Dibangunkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab kepala rumah tangga adalah menggandeng tangan istri dan anak-anaknya menuju surga. Dahulu Al-Mu'tamir bin Sulaiman, apabila 10 akhir bulan Ramadan, dia bangunkan istrinya dan anak-anaknya seraya mengatakan, wahai istriku, wahai anakku, bangunlah, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Ya. Kemudian wajadda wa shaddal mi'zar, dan beliau bersungguh-sungguh serta mengencangkan sarungnya. Artinya beliau semakin semangat. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semakin semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Bukan malah kendor, bukan malah males, bukan malah pudar, bukan malah gugur di tengah jalan seperti kebanyakan orang. Banyakan orang semangatnya cuma di awal, tapi begitu di akhir rontok semangatnya. Ya, jangan sampai kita kalah dari kuda. Jangan sampai kita ya kalah cerdas dari kuda. Apa maksudnya? Kuda itu apabila ada pacuan kuda, apabila ada lomba balapan kuda, semakin dia mendekati garis finish, maka dia akan semakin kencang larinya. Dia akan mengerahkan segenap tenaganya, ya, sekuat mungkin untuk sebagai pemenang di garis finish. Ya, dan ini yang dikatakan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari tatkala di akhir hayatnya, di usianya yang semakin tua, beliau semakin semangat beribadah sampai istri dan anak-anaknya kasihan kepadanya. Lalu beliau mengatakan, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha. Kuda itu apabila mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan segenap tenaganya untuk menjadi pemenang di garis finish. Maka sekali lagi hendaknya bagi kita untuk apa? Semangat di 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan malah kendor, jangan malah malas. Bagaimana supaya kita semangat? Satu, hadirkan dalam diri kita bahwa bulan Ramadan ini hanya sebentar. Bulan Ramadan akan berjalan dengan cepat, tak terasa. Dan kita tidak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan.
Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini adalah Ramadan perpisahan kita. Betapa banyak orang yang menghayal bahwa dia akan berumur panjang, tapi ternyata ajal telah mendahului. Yang kedua, hendaknya bagi kita mengingat keutamaan-keutamaan, ya, pahala-pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan ini. Bagaimana keutamaan puasa yang pahalanya tanpa batas, bagaimana pahala sholat malam, ya, yang dikatakan oleh Nabi menghapus dosa, dan siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai pahalanya seperti semalam suntuk. Hadirkan keutamaan membaca Al-Quran, setiap satu huruf yang kita baca akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Dengan menghadirkan keutamaan-keutamaan amal ibadah, maka kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk beribadah kecuali hanya Allah saja. Salah satu doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi, ini penting, ulangi terus doa ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, berikan kekuatan kepadaku untuk beribadah yang baik kepadamu, dan ya taat bersyukur kepadamu, serta ya berzikir kepadamu. Yang keempat, agar kita tetap istiqamah semangat beribadah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya, yang membuat kita malas beribadah, yang membuat kaki kita berat dalam melangkah melakukan ketaatan, yang membuat banyak orang gugur di tengah jalan adalah dosa. Dosalah yang membuat kita berat dalam beribadah, yang membuat kita malas beribadah. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, supaya kita diringankan dari beban dosa kita. Dan kalau sudah diringankan beban kita, maka kita akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, supaya kita semangat istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita membaca kisah-kisah para salaf, kisah-kisah Nabi, ya, bagaimana semangat beliau, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dahulu misalkan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau membaca Al-Quran, kalau di bulan-bulan yang lain itu 1 pekan hatam sekali. Kalau bulan Ramadan, ya, 3 hari hatam sekali. Kalau masuk 10 akhir bulan Ramadan, 1 hari hatam sekali. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau hatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali itu berarti sehari hatam 2 kali. Ya, Masya Allah. Semangatnya para salaf dahulu ketika mereka misalkan sholat malam. Lihat Nabi SAW sholat malam sampai bengkak kakinya. Lihat para sahabat, mereka sholat malam panjang lama sampai ada yang kecapean, nggak kuat, ya, ada yang pegangan tongkat, ya, bahkan ada yang sampai khawatir kalau imamnya kebablasan subuh, ya. Ada juga seorang ulama, Suwaid bin Ghaflah, di usianya 120 tahun, 120 tahun beliau menjadi imam tarawih. Dan ada salah seorang ulama juga, ya, pernah nangis di akhir hayatnya. Ketika ditanya kenapa dia menangis, dia mengatakan, telah hilang masa muda saya nggak bisa sholat lagi kecuali cuma baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, Al-Baqarah cuma bagi mereka, ya. Kalau kita kulhu paling, ya, paling cepat. Taib. Tapi Masya Allah, itu maksudnya sudah minimal itu, ya.
Udah cepat sekali bagi mereka itu membaca Al-Baqarah itu udah sholat malam paling cepat, subhanallah. Ya, bagaimana semangat mereka di dalam sedekah. Ada Nabi SAW digambarkan semangat beliau dalam sedekah seperti apa? Lebih kencang daripada angin yang kencang. Hammad bin Abi Sulaiman, ini salah seorang ulama, diceritakan beliau setiap hari itu bagi-bagi iftar ya 500 porsi untuk 500 orang yang berpuasa, 500 kotak per hari. Kalau hari raya Idul Fitri ditambahi THR masing-masing ya 100 dirham. 100 dirham itu kalau sekarang sekitar 400.000. 400.000 kalikan 500 berarti 200 juta. Ya. Jadi membaca kisah-kisah para ulama ussalaf itu bisa membangkitkan apa? Semangat kita. Berarti THR sudah ada ya sejak zaman salaf. Ya. Nggak apa-apa bagi-bagi THR karena menyenangkan orang di hari raya itu termasuk syiar agama. Ya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk semangat beribadah terutama di 10 akhir bulan Ramadan ini. Kalau kita bisa melakukan semua amal kebaikan, semua amal ibadah di 10 akhir bulan Ramadan ini, itulah yang diharapkan, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan semua jenis kebaikan, setidaknya prioritaskan 6 amalan unggulan di bulan Ramadan. Ya, apa saja 6 amalan unggulan di bulan Ramadan? Pertama, puasa. Karena ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi seorang hamba. Makanya pahala puasa tak terhingga. Amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hingga 700. Tapi khusus ibadah puasa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Ya, dan dulu pernah kita sampaikan ada 3 amal ibadah yang pahalanya tanpa batas. 1 puasa, 2 sabar, dan yang ketiga memaafkan. Ya, memaafkan orang lain. Yang kedua, amalan prioritas di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka hendaknya bagi seorang hamba untuk semangat membaca Al-Quran. Ingat, setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Alif Lam Mim sudah 3 huruf. 3 huruf kalau dikali 10 berarti 30. Ya, baru Alif Lam Mim saja itu. Kalau kita membaca satu halaman itu sekitar 500 huruf. 500 kali 10 berarti 5.000. Kalau kita baca 1 juz itu bisa 100 ribuan. Kalau bisa 30 juz khatam Al-Quran itu lebih dari 3 juta pahala yang kita dapatkan. Ya. Yang ketiga, di antara amalan unggulan di bulan Ramadan, salat malam. Termasuk yaitu salat tarawih. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Maka hidupkan 10 hari terakhir ini dengan ya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu salat. Dan salat ya di malam Lailatul Qadar atau di 10 akhir bulan Ramadan ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu salat semua malam. Antum mulai habis tarawih, habis isya sampai subuh boleh ya menghidupkan semua malam dengan apa? Ya dengan salat. Ini tingkatan paling utama dengan ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, ya, salat di awal malam
kemudian istirahat, lalu disambung lagi di akhir malam. Yani habis Isya sholat tarawih dulu, ya. Kemudian setelah itu apa? Istirahat, tidur, ya. Lalu bangun lagi nanti jam 1 atau jam 2 untuk sholat malam. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah sholat di akhir malam saja. Sholat di akhir malam, ya. Misalkan jam 2 saja. Jadi dia nggak pakai yang setelah apa? Isya. Yang keempat ini tingkatan paling rendah, yaitu sholat tarawih saja. Sholat Isya, habis itu dia sholat tarawih. Ini tingkatan paling rendah. Tapi itu juga termasuk bagian dari menghidupkan malam, ya, malam-malam Lailatul Qadar, ya, yang disyariatkan, yang dianjurkan. Oleh karenanya orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan kadar amalnya. Kalau dia misalkan melakukan amal ibadah mulai dari habis Isya misalkan sampai subuh, tentu keutamaan malam Lailatul Qadar yang dia dapatkan berbeda dengan orang yang hanya sholat tarawihnya saja habis itu tidur, ya. Jadi tergantung, semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan, maka ya semakin banyak keberkahan malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat di antara amal unggulan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Sisihkan sebagian harta kita untuk sedekah. Ya, sedekah. Karena bulan Ramadan adalah bulan cinta dan kasih sayang. Allah mencintai, merahmati hamba-hambanya, maka kita pun hendaknya berbagi cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Terutama pertama kepada keluarga kita. Karena akhlak yang baik itu nomor satu adalah kepada keluarga. Jangan sampai kita ya, suka bantu para janda, tapi istri kita sendiri nggak dibantu, nggak dikasih ya uang belanja, nggak dikasih nafkah. Ya. Jangan sampai kita semangat bantu orang lain, tapi keluarga sendiri terlupakan. Kemudian yang kedua, yang paling utama juga adalah membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Para fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, orang-orang yang terkena musibah, ya bencana misalkan. Demikian juga yang paling menjadi prioritas untuk sedekah juga orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang iktikaf. Siapa yang mau membantu, misalkan orang yang berpuasa, iftarnya saya tanggung. Nih, sahur iftarnya orang yang iktikaf saya tanggung. Ini pahalanya sangat besar. Karena berarti kita membantu orang-orang yang sedang apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri shaim, la yanqusu min ajrihi syai'." Siapa yang memberi makan berbuka kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang berpuasa tersebut. Kalau misalkan ya orang yang iktikaf di Masjid Al-Aziz ini misalkan 300 orang, terus dia yang nanggung semuanya, berarti dia mendapatkan pahala 300 orang tersebut. Dan pahala dia sendiri tidak berkurang. Tadi saya sampaikan ada salah seorang ulama, siapa tadi? Hammad bin Abi Sulaiman. Setiap hari dia membagikan 500 porsi. Setiap hari di bulan Ramadan, ya, dan khusus hari raya ada tambahan THR, ya, THR, ya, masing-masing dikasih berapa tadi? 100 dirham, 100 dirham sama dengan ya 400-an ribu, ya, masya Allah. Kemudian di antara amalan yang utama juga unggulan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Bulan Ramadan, bulan doa. Ya, dan doa adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada amalan yang paling mulia di sisi Allah daripada doa, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Karena doa itu berarti kita sedang mengakui bahwa kita sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi kita ketika di bulan Ramadan ini banyak-banyak doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab.
Terutama lagi saat bulan Ramadan ada dua waktu yang sangat utama. Satu, saat sahur. Karena saat sahur itu masuk sepertiga malam terakhir. Saat Allah turun ke langit dunia seraya mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku saya akan ampuni. Siapa yang minta kepadaku maka saya akan penuhi permintaannya. Waktu yang kedua, ayyul ikhwah, adalah saat menjelang berbuka puasa. Ya, seperti ini. Saat-saat seperti ini sangat dianjurkan untuk banyak apa? Berdoa. Mudah-mudahan nanti kita bisa menutup dengan doa. Ya, karena ini waktu-waktu yang mustajab. Kata Nabi, lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Bagi orang yang berpuasa itu, ya, ketika menjelang berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang berpuasa ketika dia menjelang berbuka itu saat-saatnya udah apa? Udah lemes. Ibarat kendaraan sudah mau habis bensinnya dia. Ya. Dan orang ketika lemes, lemah, ya, dia merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah faktor utama diijabainya doa-doa seorang hamba. Makanya yang paling penting dalam berdoa, ikhwan, adalah apa? Hadirkan hati kita, ya, bahwa kita sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam di antara amalan unggulan di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, adalah banyak berdiam diri di masjid. Syukur-syukur bisa melakukan ibadah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah SWT dan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ini tujuan inti dari ibadah i'tikaf. Yang pertama, tujuannya adalah untuk fokus ibadah. Karena beda orang yang di masjid sama kalau di rumah. Kalau di rumah itu banyak cobaannya, banyak gangguannya, ya. Tapi kalau di masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah, ya, kita bisa lebih fokus untuk beribadah. Ya, dan seperti kata para ulama, di antaranya Masruq, hendaknya seorang hamba itu memang punya waktu untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berinteraksi dengan manusia, supaya lebih lembut hatinya, supaya lebih fokus untuk beribadah. Makanya yang ingin kita ingatkan untuk teman-teman yang sedang i'tikaf, ya, fokus pada tujuan i'tikaf, yaitu apa? Fokus ibadah. Jangan sampai, mohon maaf, i'tikaf, ya, dijadikan untuk ajang reunian, ngobrol, ya, sana sini yang tidak ada gunanya, apalagi ghibah, main HP, apalagi main game, ya, nah, atau melihat tontonan-tontonan yang tidak layak. Ingat, Anda di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena orang kalau dia berada di masjid, maka insya Allah persentase untuk ibadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih terbuka, ya, lebih terbuka, ya. Lihat yang lainnya semangat beribadah, dia jadi semangat, ya. Dia kalau tidur ada yang bangunkan, ada yang mengingatkan, sehingga, ya, lebih diharapkan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW, beliau pun i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan, seraya mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau i'tikaf seraya mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, makanya kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, caranya simple, pasti dapat. Apa itu? 10 hari terakhir kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu pasti dapat, ya, karena malam Lailatul Qadar itu hanya di 10 akhir bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain, bahkan bukan di awal atau pertengahan. Dia di 10 akhir.
Cuma Nabi tidak menentukan malamnya apa. Malam 27 atau malam 29 tidak. Pokoknya kata Nabi, cari di 10 akhir. Karena dulu sebenarnya awalnya pernah Nabi itu tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kemudian sengaja dilupakan oleh Allah SWT, dibuat lupa. Supaya apa? Supaya manusia berlomba-lomba dalam mencarinya. Karena kalau dikasih tahu malam Lailatul Qadar malam 27, khawatirnya nanti ibadahnya pas malam 27 saja. Ya, nah, makanya Rasulullah SAW dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena adanya suatu hikmah, ya, supaya manusia tidak bergantung. Ya, taib. Jadi iktikaf tujuan intinya dua tadi, yaitu pertama fokus beribadah dan yang kedua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan cara mendapatkan Lailatul Qadar, hidupkan 10 hari terakhir dengan ibadah. Khususnya pertama ibadah solat. Karena ibadah solat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak doa dan istighfar. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ditanya oleh istri beliau, apa yang harus saya lakukan ketika mendapati malam Lailatul Qadar? Jadi Aisyah itu sibuk ibadah di 10 hari terakhir. Jadi nggak minta THR sama Nabi, nggak minta baju baru sama Nabi, tapi minta apa? Amalan, doa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa saran Nabi? Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karenanya di 10 akhir bulan Ramadan, terutama di malam hari, dianjurkan bagi kita memperbanyak doa ini. Karena doa ini satu doa, yang kedua juga adalah masuk kategori taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu disyariatkan di penghujung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf ayyuhal ikhwah tentu memiliki banyak hukum-hukum dan banyak fikih, aturan-aturan. Waktunya tidak cukup untuk membahasnya, tapi alhamdulillah sudah dibagikan bukunya. Bagi yang iktikaf nanti bisa membaca lagi. Yang jelas iktikaf ini disyariatkan baik bagi pria maupun bagi wanita. Tempatnya adalah di masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Waktu yang paling utama adalah 10 akhir bulan Ramadan, walaupun di waktu yang lainnya boleh, dan ada hukum-hukum yang lainnya. Tapi setidaknya bisa dilihat halaman 50 itu penting, yaitu beberapa nasihat dan himbauan untuk saudara-saudara yang sedang iktikaf. Yang pertama, ini penting untuk mengingatkan nasihat bagi yang iktikaf. Pertama, jangan banyak ngobrol dan menyia-nyiakan waktu. Karena tujuan iktikaf adalah untuk fokus ibadah. Jangan ajang reunian. Akhirnya banyak ngobrol, apalagi kalau ngobrolnya yang tidak bermanfaat, atau ghibah dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan banyak main HP tanpa kebutuhan yang mendesak. Ini godaan terberat pada zaman kita sekarang, HP. Bukan sibuk baca Al-Quran, bukan sibuk membaca pesan-pesan dari Tuhan, tapi sibuk main HP. Bahkan sebagian ada iktikaf malah main game, malah nonton yang tidak layak. Ini tidak pantas, karena kita sedang ibadah, kita sedang di rumah di rumah Allah, tempat terbaik. Yang ketiga, jangan berlebihan dalam makan dan minum. Jangan banyak makan, banyak minum. Karena kalau banyak makan, banyak minum, akhirnya banyak tidur. Kalau banyak tidur, menyelisihi tujuan inti dari ibadah. Kita kesini bukan untuk
ya, biar makannya lebih enak, ya. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Ibadah kepada Allah. Makan minum sesuai dengan kebutuhan, ya. Tapi jangan berlebihan. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Yang keempat, jangan banyak tidur, ya. Jangan sulit dibangunin, ya. Jangan sulit dibangunin. Apalagi apa? Bentak, marah kalau dibangunin, ya. Kebiasaannya di rumah dibawa ke masjid, ya. Kita tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan untuk pindah tempat tidur aja. Nah, kemudian yang kelima, jangan sia-siakan kesempatan seperti tidak berdoa di waktu mustajab. Artinya ini kesempatan kita berdoa kepada Allah SWT, kesempatan beribadah, jangan disia-siakan. Seorang ulama pernah mengatakan, jika Allah memberikan kesempatan kepadamu, jangan disia-siakan, karena bisa jadi kesempatan tersebut tidak terulang lagi untukmu. Yang keenam, ini penting, bagi yang membawa anak untuk itikaf, maka hendaknya bisa mengkondisikan anaknya, ya, terutama kalau anaknya masih, ya, kecil, masih SD misalkan, khawatirnya nanti malah mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya, ya. Oleh karenanya bagi para jamaah yang membawa anak, dia harus bisa mengkondisikan, ya. Membawa anak untuk itikaf bagus karena tujuannya mendidik, tapi kalau sampai mengganggu jamaah yang lain, maka ini tidak diperkenankan. Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Mendidik anak bagus, tapi kalau sampai mengganggu, ya, maka menutup gangguan tersebut lebih utama. Oleh karenanya kalau anak kita nggak bisa dikendalikan, mendingan anaknya nggak usah ikut iktikaf, ya, nggak usah ikut iktikaf. Nah, demikian ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Nanti untuk lebih jelas bisa dibaca kembali risalah tentang iktikaf dan malam Lailatul Qadar. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Pertama, kita habis melakukan ibadah ta'lim, ini juga termasuk waktu yang mustajab. Dua, kita sedang apa? Berpuasa, ya, kita sedang berpuasa. Maka ini juga termasuk bagian dari sebab terkabulnya doa. Lebih-lebih menjelang berbuka, seperti tadi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa orang yang berpuasa saat menjelang berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk senantiasa istiqamah beribadah kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima sedekah kita, bacaan Quran kita, salat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita bersama keluarga kita ke surganya tanpa hisab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, istri dan anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Sebagaimana kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati yang meninggal di antara mereka, Allah kuatkan pejuang yang hidup di antara mereka, dan Allah sembuhkan yang sakit di antara mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrik
wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka karim. Allahumma innaka rahim. Allahumma ighfir lana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansur al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur al-mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma sabbit imanahum. Allahumma ahfad ahya'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham amwatahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.